haid ini kalau datangnya pada bulan Ramadan, tentu puasanya batal walaupun 2 menit sebelum masuk waktu maghrib. Ustazah, kalau misalkan ini ada ibu hamil, dia nggak puasa, nanti setelah selesai dia lahiran, kalau mau mengkodok, bayarnya kodok atau fidyah. Nah ini penting ya ibu-ibu ya, dicatat. Jadi gini, untuk ibu hamil, dia bayar kodok fidyah atau kodok saja, itu tergantung alasan dia tidak puasa. Ustazah, kalau ada orang tua yang sudah meninggal, boleh nggak kita bayarkan puasanya? Ustazah, kalau misalkan saya punya utang puasa tahun 2018, belum saya bayar sampai tahun 2020, itu bayarnya gimana ya Ustazah ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik ini ya dari mikrofonnya? Jangan sampai ngomong panjang-panjang, ternyata suaranya kadada. Kedengaran ya? Kedengaran suaranya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu, calon ibu yang mendengarkan kajian pagi kita kali ini. Kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita sampai detik ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah panjangkan usia kita, tandanya Allah juga masih memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat baik dan beramal soleh sebagai ladang untuk menanam pahala dan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian salawat teriring salam ke hadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah berapa hari ini salawatnya ibu-ibu ya? Kita perbanyak salawat. Saya sampaikan di kajian-kajian kita sebelumnya, kalau salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu kalau 100 kali cuma mengambil waktu 4 menit ya, 4 menit aja. Kadang kita scrolling Facebook 1 jam tahan, tapi 4 menit aja kita lowongkan itu sudah dapat 100 sholawat. Jadi sambil nongkrong, sambil nyantai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita perbanyak senantiasa sholawat kita. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu, calon ibu yang mengikuti kajian kita pagi ini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah perbaiki akhlak dirinya, keluarganya, kemudian Allah beri kesehatan, Allah berikan husnul khotimah. Yang punya hutang-hutang, Allah bantu untuk melunaskan segera. Yang punya janji, Allah bantu untuk menepati janjinya segera. Dan kita mudah-mudahan juga Allah beri kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya ibu-ibu ya. Yang tersisa mungkin hanya ini sekarang hari Rabu, kemudian besok Kamis. Insya Allah kalau Jumat Ramadan, artinya kita tinggal 1 hari lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allahumma ballighna Ramadan, Allah masukkan, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ibu-ibu dan calon ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana postingan yang disampaikan oleh admin beberapa menit lalu di Facebook SMP Islam Askolan. Ya, saya perkenalkan dulu, SMP Islam Askolan ini merupakan SMP Islam Askolan Boarding School. Jadi sekolah pertama di Samarinda yang fokus pada pengajaran kitab-kitab kuning, yaitu ilmu Quran dan Sunnah, juga pada Al-Quran, hafalan Al-Quran. Ada nilai plusnya juga pengajaran TI, teknologi informatika. Tujuan kita agar bagaimana generasi kita nanti bisa mengembangkan dakwah dengan menggunakan media. Karena kan sekarang media ini berdakwah itu bukan hanya secara kultural yang kita biasa lakukan face to face, tapi juga butuh teknologi untuk mengembangkan bagaimana Islam ini lebih terasa rahmatan lil alamin. Ini tujuan kita yang akan kita didik kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang terbuka pikirannya bisa berdakwah secara terbuka menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan Islam. Ibu-ibu dan calon ibu, insya Allah kajian kita pagi ini adalah
tentang fikih puasa muslimah. Jadi insya Allah kita akan bahas dari sisi fikih ya, dari sisi fikih mengenai puasa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung jalan di live, nanti admin akan menyampaikan ke saya pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara live saat ini. Kita akan bahas tentang syarat-syarat puasa, rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Nanti terakhir kita akan bahas tentang qada dan fidyah. Ini biasanya yang banyak pertanyaan ibu-ibu ya. Ustazah, kalau saya punya hutang puasa sekian, ketika hamil bayarnya qada atau fidyah? Nah, kalau misalkan orang tua sudah meninggal, boleh dibayar puasanya bagaimana? Ini nanti akan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, insya Allah akan kita bahas di akhir. Di awal kita akan bahas dulu fikih puasa. Nah, kita paham bersama ya ibu-ibu ya, kondisi Ramadan kita kali ini berbeda dengan kondisi Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita bisa tarawih bersama, bisa tadarusan di masjid, bisa buka puasa bersama, bisa rame-rame menghidupkan syiar Ramadan di jalan-jalan. Kali ini kita Ramadannya di rumah saja, nggak apa-apa, sudah takdir, nggak usah dikeluhkan, tinggal bagaimana kita mengelola takdir. Hidup ini memang begitu, menjalani takdir-takdir ya. Bagaimana takdir ini tinggal kita kelola, bagaimana kita tetap bisa maksimal di tengah takdir yang sedang ada. Karena Allah yang kita sembah ketika Ramadan rame-rame adalah Allah yang juga kita sembah ketika Ramadan dirumahkan sekarang. Bulan Ramadan yang rame-rame tahun-tahun sebelumnya, yang penuh dengan keampunan, yang pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, adalah Ramadan yang sama juga. Jadi Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang sama berkahnya, nilainya, bonus-bonus pahalanya dengan Ramadan sebelumnya. Cuman bedanya mungkin tempatnya saja, biasanya kita bertemu ramai-ramai di masjid, kali ini kita dirumahkan. Tinggal kita mengelola takdir. Salah satu hal penting sebelum kita masuk ke bulan Ramadan adalah kita memahami dengan baik fikih Ramadan atau fikih puasa. Jadi sebaiknya memang setiap tahun kita senantiasa mengupgrade ilmu kita tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, mengupgrade ilmu kita tentang Ramadan, termasuk mengupgrade ilmu kita tentang Lailatul Qadar. Coba kalau ditanya Lailatul Qadar itu seperti apa ya, sebaiknya setiap tahun, bertahun, puluhan tahun kita puasa, itu ilmu kita terkait Ramadan, terkait puasa, terkait Lailatul Qadar, terkait malam-malam Ramadan, itu idealnya senantiasa bertambah. Kenapa? Karena semakin bertambah ilmu itu salah satu landasan seseorang untuk beramal. Ya, al-ilmu qablal qauli wal amali. Pentingnya ada ilmu sebelum kita al-qauli, berkata ataupun beramal. Kita masuk pembahasan pertama ibu-ibu ya. Dalam Kitabus Shiyam, pembahasan puasa, syarat wajib puasa. Artinya, siapa saja sih orang yang wajib puasa? Apakah semua orang wajib puasa? Ya, anak saya ustazah 7 tahun udah wajib puasa nggak ya? Atau saya punya nenek umur 70 tahun, itu wajib puasa nggak ustazah? Nah, atau misalkan ada tetangga yang kadang-kadang waras, kadang-kadang maaf gila, dia agak-agak gila, kurang waras, itu wajib puasa nggak? Nah, jadi kita perlu pahami, boleh dicatat ya ibu-ibu ya, sambil dengerin kita kajian pagi ini, sambil dicatat. Ada 4 syarat wajib puasa. Artinya, kalau yang 4 poin ini terpenuhi pada seseorang, maka dia sudah wajib puasa. Ya, ada 4 hal kalau terpenuhi pada seseorang, maka sudah wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Jadi kalau beragama Islam, itu wajib puasa. Jadi kalau seseorang beragama Islam, wajib puasa. Berarti kalau nggak beragama Islam, ya nggak wajib puasa. Makanya kita lihat ya, ayatnya berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi yang pertama, kalau kita muslim, maka sudah memenuhi syarat pertama kita wajib puasa. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah masuk syarat pertama wajib puasa. Yang kedua adalah al-bulugh atau baligh.
Jadi yang masuk kategori wajib puasa itu selain pertama dia muslim, yang kedua dia harus sudah baligh. Jadi kalau anak kita belum baligh boleh puasa tapi belum wajib. Jadi kalau sudah baligh sudah wajib puasa. Ustazah, apa sih tandanya seseorang itu baligh? Baligh itu ditandain satu, kalau perempuan dia datang bulan, menstruasi atau haid. Nah, dalam fikih disebutkan kapan sih anak perempuan boleh haid, Ustazah? Minimal umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Ini tahunnya tahun Komariah, bulannya bulan Komariah, Ibu ya. Nah, jadi yang pertama tadi tandanya seseorang baligh itu menstruasi. Yang kedua, kalau laki-laki dia mimpi basah. Yang ketiga, kalau belum menstruasi, belum juga mimpi basah, balighnya ditandai dengan kalau umurnya sudah 15 tahun. Ya, jadi yang pertama tadi seseorang wajib puasa kalau dia muslim. Yang kedua, kalau dia sudah baligh. Jadi kalau anak kecil itu belajar puasa mulai kapan ya Ustazah? Nah, jadi harus hati-hati juga Bu ya. Saya sering sampaikan, beragama itu nggak pakai hawa nafsu tapi pakai ilmu. Ada ibu-ibu anaknya baru 2 tahun dipaksa puasa, boleh nggak Ustazah? Ya boleh, mungkin anaknya badannya bongsor kuat ya. Tapi sebenarnya tidak boleh dipaksakan. Kalau buka buku-buku fikih, ulama itu baru menganjurkan anak kecil itu berpuasa pada umur 7 tahun. Jadi kayak perintah sholat ya. Dan baru boleh diingatkan kalau dia nggak mau dengan pukulan, itu pun bukan pukulan yang menghajar, itu umur 10 tahun. Jadi kalau ada anak 6 tahun dia masih lemas-lemas nggak sanggup puasa, nggak masalah. Karena dianjurkannya baru pada usia 7 tahun. Tapi tetap boleh kalau mau belajar dari 6 tahun, 5 tahun boleh. Tapi jangan dipaksa. Itulah makanya kita beragama perlu pakai ilmu ya Bu ya. Nggak boleh pakai hawa nafsu. Mentang-mentang anak orang umur 4 tahun udah puasa, anak kita umur 6 tahun nggak mau puasa, dihajar anaknya. Dosa. Karena belum waktunya mengajarkan dia, karena apalagi kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Ya kecuali mungkin anaknya umur 6 tahun, badannya bongsor, boleh mulai puasa. Tapi kalau kondisi fisik nggak memungkinkan, anak juga masih 5 tahun, ngelihat anak tetangga mentang-mentang 4 tahun udah puasa, ibunya jadi emosi ngelihat anaknya nggak mau puasa. Makanya saya sampaikan, beragama itu nggak pakai hawa nafsu, nggak pakai emosi, tapi ikut apa kata Allah, apa kata Rasulullah yang diwujudkan dalam perkataan ulama. Itulah pentingnya kita belajar. Kemudian, itu yang pertama tadi, seseorang wajib puasa kalau dia muslim. Yang kedua, kalau dia sudah baligh. Yang ketiga, kalau dia berakal. Nah, kalau kita muslim, alhamdulillah muslim Ustazah. Kita sudah baligh, alhamdulillah sudah baligh juga Ustazah. Kalau kita juga masih berakal, alhamdulillah Allah belum cabut akal kita sudah wajib puasa Ramadan. Jadi kalau masih berakal, masih waras akalnya, maka masih wajib puasa. Nah, jadi nanti kalau misalkan anak kecil atau orang dewasa, ya, orang dewasa, dia dewasa, dia baligh. Ya, dia juga muslim, tapi akalnya kadang-kadang hilang. Kadang-kadang hilang itu ya paham-paham aja maksud saya ya. Kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang pergi ke jalan, kadang-kadang nggak inget rumah, ya. Kalau sudah hilang akalnya, maka dia sudah tidak wajib puasa. Tapi kalau kita muslim, kita juga berakal, kita baligh, berarti udah kena 3 syarat. Yang keempat, yang terakhir, seseorang itu baru wajib puasa kalau dia mampu berpuasa. Jadi kalau kita muslim, alhamdulillah muslim Ustazah, kita juga baligh, alhamdulillah sudah baligh, udah emak-emak kan. Yang ketiga, kita juga berakal, artinya kita waras, alhamdulillah Allah beri kesehatan akal 100%. Kemudian yang keempat, kita juga mampu berpuasa, maka kita sudah masuk kategori yang wajib berpuasa. Jadi kita ingat 4 hal kalau terpenuhi pada seseorang, dia sudah wajib puasa. Muslim, baligh, dia berakal, dan juga mampu berpuasa, maka dia sudah wajib puasa Ramadan. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam namanya rukun itu adalah pondasi. Kalau pondasinya nggak ada, rumah kalau pondasinya kurang 1 itu rumahnya miring. Nah, sama dengan keislaman kita. Kalau sengaja nggak puasa, padahal sudah memenuhi 4 syarat wajib puasa tadi, maka dauzubillah keislaman kita bisa agak miring gitu ya. Kemudian kita lihat sekarang setelah kita paham bahwa oh ternyata alhamdulillah
kriteria syarat wajib puasa tadi ada semua pada saya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya puasa itu apa sih Ustazah? Kan kalau sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya, dengan 13 atau 18 rukunnya. Sekarang kalau puasa, rukun puasa ada berapa ya Ustazah ya? Rukun puasa, ini penting ya Bu ya, boleh dicatat. Rukun puasa. Nah, rukun puasa itu cuma ada 2. Ya Bu ya, rukun puasa cuma ada 2. Yang pertama adalah niat. Nah, sama kayak sholat. Sholat, puasa, rukun pertamanya adalah niat. Nah, niatnya kapan? Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa, kalau puasa ini puasa Ramadan, puasa wajib Bu ya. Kalau puasa wajib itu niatnya dimulai ketika malam hari. Artinya dari mulai maghrib udah boleh pasang niat untuk puasa besok hari. Jadi misalkan kita mulai puasa nih hari Jumat ya Ibu-ibu ya, hari Jumat insya Allah. Nah, maka malam Jumat ketika sudah ada keputusan nanti kita puasa habis maghrib, itu sudah boleh niat puasa. Atau puasa hari Sabtunya, kalau puasa di hari Sabtu, maka malam Sabtu setelah maghrib kita udah boleh niat puasa untuk besoknya. Artinya niat puasa wajib itu mesti dimulai daripada malam hari. Nah, sampai sebelum azan subuh. Jadi kalau sebelum azan subuh gimana Ustazah? Nggak boleh puasa wajib. Puasa wajibnya nggak boleh niatnya setelah azan subuh. Misalkan kebablasan, kebablasannya panjang banget Bu ya. Masa nggak sholat isya? Dari maghrib kebablasan Ustazah tidur sampai jam 8 pagi. Ya berarti ketinggalan niat, nggak boleh, nanti dikodok puasanya. Ya, jadi puasa itu rukun pertamanya adalah niat. Niat itu dimulai dari selepas maghrib sampai sebelum fajar, sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh. Ya, jadi ini beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk. Nanti tolong admin ya di screenshot pertanyaan-pertanyaannya atau dikumpulkan biar sekalian dijawab. Yang pertama niat ya Ibu-ibu ya. Ustazah, niat harus dilafalkan apa dalam hati? Niat itu intinya dalam hati. Kalau mau dilafalkan ya monggo aja. Ya kalau biasa anak-anak kan diajarkan nawa itu kayak di Upin Ipin juga ya. Anak-anak jadi hafal di Upin Ipin itu Allahumma nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh aja. Tapi inti niat itu, semua inti niat, mau sholat, mau puasa, niatnya itu intinya di hati. Lisan itu digunakan untuk mempermudah, memperjelas niat kita. Kalau untuk anak-anak boleh aja ya, boleh aja kalau mau dilafazkan. Orang dewasa juga boleh. Pakai bahasa Arab nggak Ustazah? Bahasa Indonesia juga boleh. Ya tadi maaf Ibu ya, terputus. Kita tadi pembahasannya sampai kepada niat yang pertama. Jadi rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua sekarang nih rukun puasa yang kedua adalah kalau bahasa Arabnya al-imsak anil mufattirat. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi apapun itu yang membatalkan puasa harus ditahan. Jadi rukunnya cuma 2. 1 niat, yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa saja sih Ustazah yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas setelah ini ya Ibu ya. Bisa dipanggil kembali tadi teman-teman kita yang ikut belajar fikih muslimah pagi ini. Di WA aja. Kita sekarang akan masuk apa saja yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Sebentar kita jeda dulu ya, sampai nanti yang lain ikut, biar tidak ketinggalan nanti di sesi pertanyaan, biar bisa langsung mengikuti.
Ya, kita masuk ya ibu-ibu ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting. Yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan ya di sini ya, maka membatalkan puasa. Jalurnya nggak mesti lewat mulut ya ibu ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan maka puasa batal. Baik itu masuknya lewat mulut, atau lewat hidung, atau lewat mata, atau lewat telinga. Jadi nggak mesti makan minum yang batalkan puasa. Makanya kalau puasa jangan tetes-tetes hidung, jangan menggunakan obat tetes-tetes hidung. Coba kalau misalkan kita neteskan sesuatu ke dalam hidung, itu kan pasti kerasa ke Bu ya, ke tenggorokan ya. Nah, kalau kerasa udah batal tuh puasanya. Sama, tetes mata juga kalau menggunakan tetes-tetes mata ketika puasa, terus kerasa ke tenggorokan di kerongkongan di sini, maka puasanya juga batal. Sama tetes-tetes telinga juga, deng masuk dia ke sini kerasa, pahit ustazah kerasa, batal puasanya. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, maka puasa kita itu bisa batal. Jadi yang membatalkan yang pertama adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ya ke dalam kubul ataupun dubur. Kubul tuh kemaluan bagian depan, dubur tuh kemaluan bagian belakang. Jadi kalau ada penggunaan obat kayak supositori itu ibu ya, ada tuh obat yang dimasukkan ke dalam dubur melalui belakang burit gitu ya, maka puasa juga batal. Jadi bukan hanya yang masuk lewat atas, yang lewat bawah juga batal puasanya. Jadi kalau penggunaan supositori atau apapun itu yang masuk ke dalam belakang atau belakang depan kemaluan, itu membatalkan puasa. Jadi tadi yang pertama, yang segala yang masuk ke tenggorokan ya, baik melalui mulut, hidung, mata, telinga. Kemudian yang kedua, memasukkan ke dalam kemaluan, baik kemaluan belakang, itu burit ya atau dubur, atau yang bagian depan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa kita adalah muntah secara sengaja. Jadi kalau sengaja muntah itu batal puasanya. Kayak apa sengaja muntah ustazah? Ya macam-macam. Udah tahu misalkan dia nggak sanggup nyium terasi ya. Kalau saya sih suka aja. Ada orang mungkin dia nggak sanggup nyium terasi, udah tahu nggak suka terasi, masih dicium terasinya, muntah, sengaja, batal puasanya. Nah, jadi kalau misalkan nggak sengaja nggak batal ustazah ya, nggak batal. Misalkan tiba-tiba nyium parfum bau apa gitu ya, bau sinyong-nyong atau bau apa, dia nggak suka, tiba-tiba refleks muntah, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau disengaja ya, udah tahu misalkan nggak suka bau pohon karet, sengaja puasa-puasa nyium pohon karet, muntah, batal. Atau sengaja dicongkel-congkel tuh mulutnya supaya muntah, batal juga puasanya. Nah, jadi kalau muntah secara sengaja, yang ketiga, poin ketiga, muntah secara sengaja juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat juga berhubungan suami istri secara sengaja juga membatalkan puasa. Ini jelas ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Yang membatalkan puasa adalah haid. Nah, haid ini kalau datangnya pada bulan Ramadan, tentu puasanya batal walaupun 2 menit sebelum masuk waktu maghrib. Nah, misalkan ibu-ibu nih ya, atau calon ibu-ibu lagi nyiapin bukaan. Nah, 2 menit lagi azan maghrib nih, udah duduk manis. Ternyata haid. Nah, maka puasanya batal. Ya. Ustazah, kalau ketahuannya ada darah setelah mau sholat gimana ustazah? Ya tinggal dihitung-hitung aja. Kira-kira ini kalau darah sifatnya udah kayak begini, udah kering misalkan, berarti keluarnya udah lama. Atau masih seger banget, kayaknya sih ini abis maghrib. Ya tinggal dihitung aja kira-kira dia keluarnya kapan. Tapi jangan bohong-bohong juga ya, kan Allah maha tahu kapan keluarnya. Kita udah tahu dia keluarnya jam 5 menit sebelum azan. Enggak, kayaknya ini keluarnya abis azan kok, nggak usah dikodok. Jangan. Karena puasa ini hubungannya dengan Allah. Ya, kita puasa nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Toh buktinya orang diam-diam minum di kamar nggak ada yang tahu kan, tapi Allah tahu. Karena makanya
ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, kata Allah dalam puasa. Takwa itu hubungannya kita sama Allah. Ya, seseorang puasa itu yang tahu dia puasa nggak puasa dia sama Allah aja. Kalau depan manusia kan bisa aja pura-pura puasa. Tapi dengan Allah, Allah yang tahu kita puasa atau tidak puasa. Selanjutnya termasuk juga nifas ya ibu-ibu ya. Misalkan ini 5 menit sebelum azan, kan udah kontraksi nih ya, udah kontraksi yang mau lahiran. 5 menit sebelum azan dia hamil misalkan, sanggup kok saya mau puasa ustazah? Sanggup. 5 menit sebelum azan anaknya brojol lahir, nifas deh. Ya 5 menit lagi azan maghrib, ya udah takdirnya anaknya mau keluar, batal puasanya. Ya jadi intinya belum masuk waktu maghrib, kalau keluar darah haid kah, darah nifas, batal puasanya, nanti di qada. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah gila. Yang membatalkan puasa selanjutnya adalah gila. Nauzubillah ya ibu-ibu ya. Tiba-tiba 5 menit sebelum maghrib dia ketawa-ketawa gitu ya, ketawa-ketawa atau nangis-nangis. Tiba-tiba keluar rumah, masuk rumah, lupa orang, lupa alamatnya, lupa siapa-siapa, aneh jadinya gitu. Nah, kalau sudah masuk nauzubillah gila, puasanya batal. Kasih minum aja udah batal puasanya. Udah minum-minum, bacain air ruqyah, bacain bismillah, kasih minum. Ya, karena gila itu membatalkan puasa. Jadi ustazah gimana kalau ada orang gila mau puasa? Ya nggak apa-apa kalau dia mau, tapi sebenarnya puasanya tidak sah. Tadi kita katakan syarat seseorang wajib puasa itu kalau dia muslim balik berakal. Jadi kalau ada orang gila mau puasa ya monggo aja. Tapi sebenarnya ya puasanya tidak terhitung masuk kategori yang wajib puasa, karena puasanya sudah batal, tidak memenuhi syarat ada yaitu akal. Makanya ya ibu-ibu ya, dalam Islam akal itu sesuatu yang sangat berharga. Banyak nanti urusan-urusan syariah, kewajiban-kewajiban syariah itu baru wajib pada seseorang kalau dia berakal. Maka betapa mahalnya akal. Maka kita lihat dalam Islam gimana hukumannya orang yang minum khamar yang merusak akalnya. Ya, karena itu satu anugerah besar akal ini, nggak bisa dibeli, makanya harus dijaga dengan baik akal kita. Jadi bukan berarti ya kalau gitu gak usah punya akal aja deh biar nggak banyak kewajiban sholat, nggak puasa, ya nggak juga. Mendingan kita tetap wajib sholat, wajib puasa, berakal ya bu ya, daripada nggak punya akal, nggak wajib sholat tapi kan nggak bisa semuanya juga. Jadi akal tuh mahal, makanya kenapa mesti dijaga nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah murtad. Jadi kalau seseorang murtad, nauzubillah ya, 5 menit sebelum azan tiba-tiba dia berubah pikiran, bener nggak ya Allah itu satu ya? Kayaknya enggak deh. Nauzubillah. Tiba-tiba dia berubah pikiran gitu. Kayaknya bukan Islam deh agama satu-satunya yang benar. Kayaknya masih ada juga agama lain. Wah bahaya nih. Tiba-tiba dia pindah aja deh dari Islam. Kayaknya masih kurang sreg nih. Wah bahaya. Pokoknya kalau udah sampai murtad dia keluar dari agama Islam walaupun 5 menit sebelum azan maghrib batal puasanya. Jadi makanya harus hati-hati nih kita jaga jangan sampai nauzubillah tadi gila, murtad atau memasukkan sesuatu ke tenggorokan, memasukkan kemaluan depan atau belakang, ya termasuk yang membatalkan puasa saat seseorang itu al-inzal an mubasyarah, saat dia tadi juga keluar mani juga membatalkan puasa. Jadi ini dijaga ya ibu-ibu ya. Nah kalau misalkan gini ustazah, nelan air liur batal nggak puasanya? Ya masa air liur dibuang terus ya, kayak apa ya? Setiap menit buat air liur ya enggak. Asalkan jangan dikumpulin air liurnya. Tadi ada pertanyaan juga sekalian yang masuk sebelum acara, sebelum kita kajian. Kalau bangun tidur tuh ada lendir di tenggorokan ustazah, gimana? Batal nggak? Ya yang penting jangan dikumpulin. Kalau yang dari tenggorokan ditelan lagi nggak masalah. Yang penting jangan dikumpulin, ya. Sekarang kita pembahasan selanjutnya. Sekarang jam berapa sudah ini? Jam berapa nih? 9.30. Sudah setengah jam ya. Sudah 9.30. Ini masuk ke pembahasan penting yang biasa ditanyakan oleh ibu-ibu tentang qada dan fidyah. Nah, tentang qada dan fidyah. Ini untuk ibu hamil dulu ya ibu-ibu ya. Ustazah, kalau misalkan ini ada ibu hamil, dia nggak puasa. Nanti setelah selesai dia lahiran, kalau mau mengqada, bayarnya qada atau fidyah.
Nah, ini penting ya ibu-ibu ya, dicatat. Jadi gini, untuk ibu hamil, dia bayar kodok fidyah atau kodok saja, itu tergantung alasan dia tidak puasa. Pertama, kalau ada ibu hamil nggak puasa Ramadan, alasannya karena khawatir pada janinnya. Khawatir nih janinnya, takut perkembangannya nggak sempurna ustazah, karena kata dokter dia butuh asupan. Kalau saya pribadi sih kuat aja puasa, tapi kasihan bayinya. Nah, kalau pertimbangan ibu hamil tidak puasa karena bayinya, maka dia wajibnya 2, kodok dan fidyah. Ya, kodok dan fidyah. Jadi misalkan saya selama hamil ini 20 hari nggak puasa ustazah, karena khawatir sama bayi saya. Kalau saya sih fisiknya kuat aja, maka tadi ibu nanti ganti kodok 20 hari plus fidyah. Fidyahnya berapa? 1 hari 500 gram beras atau yang seharga dengan 500 gram beras. Dicatat bu ya, beras bukan emas. Bahaya juga kalau emas nanti nggak ada bisa bayar fidyah. Saya juga nggak bisa bayar fidyah kalau emas 500 gram. Ya, 500 gram beras. Jadi kalau khawatir sama babynya, kewajiban ibunya kodok plus fidyah. Yang kedua, kalau misalkan nggak puasa karena khawatir pada diri ibunya, saya ini hamilin lemes banget ustazah, saya nggak sanggup, rasanya pengen minum aja, lemes banget, saya nggak sanggup puasa. Kalau nggak puasa karena pertimbangan memang ibunya yang lemes, nggak sanggup puasa, dia cuma wajib kodok saja. Jadi cuma wajib kodok saja, nggak pakai fidyah, karena memang khawatir terhadap ibunya, terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya pembagiannya ibu-ibu ya. Tinggal dilihat penyebab tidak puasa ibu hamil ini kenapa? Khawatir bayinya ataukah khawatir kepada dirinya? Kalau khawatir terhadap bayinya, maka wajib kodok plus fidyah. Kalau khawatir terhadap dirinya, maka kodok saja. Nah, insya Allah dipahami. Kalau orang haid gimana ustazah? Kalau orang haid kodok ya, orang haid kodok. Kalau nifas juga kodok. Kemudian kalau ada misalkan jadi tidak pendapat ulama yang 4, mazhab ulama yang 4 itu tidak ada yang fidyah saja ibu-ibu ya. Kodok plus fidyah atau kodok saja, tergantung kondisi ibu hamilnya. Nggak ada yang fidyah saja. Orang yang hanya wajib bayar fidyah, tidak bayar kodok Ramadan itu cuma 2. 1, orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Jadi orang tua udah sepuh gitu ya, nggak sanggup lagi puasa tapi masih berakal, masih alhamdulillah masih muslim, udah balik juga, tapi nggak sanggup lagi puasa, dia cuma bayar fidyah saja. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, juga dia bayarnya fidyah saja, tidak pakai kodok. Nah, adapun orang yang masih sehat kayak ibu hamil, nanti kan ada harapan dia sehat bugar lagi, dia wajibnya kodok atau fidyah tergantung tadi kondisi alasan dia tidak berpuasa kenapa, kita sudah jelaskan ya. Nah, jadi cuma 2 orang saja yang wajib fidyah. Jadi kalau orang sehat kayak kita, saya nggak puasa nanti bayar fidyah aja, nggak boleh, nggak sah, nggak nyukupin utang ya. Wajibnya kalau orang masih sehat itu dia ada kodoknya. Jadi ibu hamil juga gitu ya, tetap ada kodoknya, tinggal nanti masalah kodok dan fidyah atau kodok saja tergantung kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Ustazah, kalau ada orang tua yang sudah meninggal, boleh nggak kita bayarkan puasanya? Boleh nggak kita bayarkan puasa orang yang sudah meninggal? Ya, jawabannya boleh. Ya, boleh keluarganya menggantikan puasanya atau dengan membayar 1 hari sebesar 500 gram beras tadi. Tinggal dihitung kali berapa. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait puasa Ramadan. Tadi kita sudah bahas tentang kodok, udah ya ibu ya, fidyah. Nah, gini ustazah, kalau misalkan saya punya utang puasa tahun 2018 belum saya bayar sampai tahun 2020, itu bayarnya gimana ya ustazah ya? Nah, jadi gini ibu ya, aslinya hutang puasa Ramadan tahun ini harus selesai sebelum datang Ramadan tahun depannya. Tapi kalau udah kejadian gimana ustazah? Aduh, 2 tahun nih puasa saya nggak dibayar-bayar. Dalam mazhab Syafi'i, kalau udah lewat tahunnya, maka yang dibayar itu dikodok puasanya plus bayar fidyah. Tadi fidyahnya saya jelaskan bu ya, 1 hari 500 gram
Berarti kalau 2 tahun 500 gram kali 2 1000 gram 1 kilo. Kelewat 3 tahun 500 gram kali 3 1500 gram alias 1,5 kilo. Nah itu. Jadi kalau udah lewat tahunnya bukan cuma dikodok, tapi kodok plus fidyah 500 gram per tahunnya. Tinggal dikalikan, saya punya utang 10 hari Ustazah tahun 2018. 2018 ini harusnya dibayarkan tunai sebelum tahun 2019. Berarti dia udah kelewat 2 tahun. Berarti sekilo satu harinya. Dia berarti bayar 10 hari kodok plus 10 kilo beras. Atau yang seharga dengan 10 kilo beras. Mau pakai duit boleh, pakai beras boleh. Jadi itu ya pembahasan fikih Ramadan kita. Tetap semangat untuk nanti kita senantiasa beribadah di bulan Ramadan. Kita pastikan puasa kita sudah sesuai dengan anjuran syariah ya. Yang lagi jomblo kalau pengen dapat jodoh, ini momentumnya banget Ramadan, doa dikabulkan, minta terus sama Allah, mudah-mudahan jodohnya didekatkan ya Allah. Kalau jodohnya jauh, deketin ya Allah. Kalau udah dekat segerain ya Allah. Walaupun lagi zaman corona nggak apa-apa ya Allah, akad aja dulu, doa aja nggak apa-apa, minta sama Allah ya. Yang pengen keturunan minta sama Allah, ya Allah berikan keturunan yang bagus-bagus, yang soleh-solehah, bisa menghafal Quran. Jadi Ramadan ini momentum kita minta sama Allah. Tinggal kita setting kita mau minta apa sama Allah, kita pantaskan ibadah kita, doa-doa kita kepada Allah. Kita juga iringi dengan memperbaiki ilmu kita tentang ibadah Ramadan. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab ya. Tolong HP-nya sih. Udah dikumpulin kah? Gimana dikumpulin pertanyaannya? Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, dalam kondisi sekarang ini apakah masih bisa iktikaf ketika 10 hari terakhir Ramadan nanti? Syukron. Pertama, iktikaf itu yang namanya iktikaf di masjid ya, Mbak Hidayah. Tapi tetap aktivitas iktikaf kita bisa lakukan di rumah. Tapi yang namanya iktikaf itu ya aslinya di masjid. Tapi boleh kita beramal, amal-amalan iktikaf itu boleh dilakukan di rumah. Kayak apa? Kayak tilawah. Jadi jangan sampai nanti ketika kita tidak bisa ke masjid, kita malah tidur aja gitu ya malam Ramadannya. Tetap aktivitasnya bisa di rumah seperti tilawah. Kan kita iktikaf, namanya iktikaf itu ya sholat malam, tilawah, zikir. Kemudian yang mau menghatamkan Quran, target-target zikirnya itu tetap boleh dilakukan di rumah ya. Jadi tetap ibadah iktikafnya dilakukan, tapi namanya bukan iktikaf karena iktikaf itu adalah di masjid. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustazah, saya seorang ibu 3 orang anak, selama menikah 8 tahun baru dapat 2 kali puasa Ramadan karena bertepatan hamil dan menyusui bayi di bawah 6 bulan. Cara yang betul menggantinya bagaimana Ustazah? Kita lihat dulu ya. Tadi yang pertama, selama menikah 8 tahun baru dapat 2 kali puasa Ramadan karena bertepatan hamil dan menyusui. Ibu tergantung, tadi berarti kan kalau 10 tahun nikah 8 tahun 8 kali puasa Bu ya. Selama menikah 8 tahun berarti 6 kali puasa tidak dapat. Tadi tergantung tadi Bu, 6 kali ibu nggak puasa karena menyusui, sama ya ibu hamil menyusui, dia nggak puasa alasannya kenapa, itu tadi sama kodok fidyahnya. Misalkan ibu menyusuin, ibu tidak puasa ketika menyusui, kalau khawatir kepada anak saja berarti ibu wajib kodok plus fidyah. Kalau ibu ketika menyusui memang khawatir pada diri ibu, saya kalau nyusuin puasa saya lemes banget, saya nggak sanggup ngedrop, maka ibu wajib kodok saja. Jadi karena nggak didetailkan berapa hari puasa ininya, saya nggak bisa jawab detail juga Bu ya. Jadi tinggal ibu nanti lihat kemarin ketika ibu tidak puasa saat menyusui, penyebab tidak puasanya itu karena siapa? Apakah karena diri ibunya yang nggak sanggup puasa ketika menyusui, atau karena kondisi anaknya? Tadi sudah saya detailkan, kalau penyebabnya karena anaknya kasihan lemes, kalau ibunya puasa, ibunya mah kuat aja, maka ibu wajibnya kodok plus fidyah, tergantung hitungan harinya berapa. Tapi kalau misalkan ibu nggak puasa karena diri ibu memang lemah banget ketika menyusui atau hamil, maka ibu cuma wajib kodok saja, tinggal dihitungkan nanti harinya berapa selama 6 tahun tadi.
Kemudian Assalamualaikum Ustazah, bapak saya udah sepuh dan sakit. Saya ingin membayar fidyah waktu yang bagus sebelum puasa Ramadan atau sesudahnya. Ya, boleh keduanya ya, karena emang kan beliau sudah sepuh dan mungkin tidak sanggup lagi puasa nanti ketika sudah habis Ramadan. Jadi emang bayar puasanya dengan fidyah saja, boleh ketika Ramadan, boleh juga sesudahnya. Yang penting diniatkan ini fidyah untuk beliau. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustazah, mertua saya pikun, apakah wajib puasa? Ya, kalau pikun itu kan berarti akalnya sudah tidak sempurna lagi Bu ya, maka dia sudah tidak diwajibkan lagi puasa. Tadi 4 syarat wajib puasa: muslim, balik, berakal, dan satu lagi muslim, balik, berakal, apa lagi tadi? Muslim, balik, berakal, dan mampu berpuasa. Kalau pikun kan dia sudah syarat wajib ketiganya tidak terpenuhi, yaitu berakal. Jadi sudah tidak wajib puasa. Bahkan sholat juga sudah tidak wajib sholat, karena sholat juga sama, syaratnya mesti muslim, balik, berakal. Kemudian Assalamualaikum Ustazah, dari Mbak Mariani Ani. Kalau menyusui usia bayi 3 bulan lebih, bolehkah puasa? Boleh. Jadi bahkan ibu hamil boleh puasa, ibu menyusui juga boleh puasa ya. Jadi kalau apalagi usianya 3 bulan lebih, bolehkah puasa? Boleh ya Bunda ya, kalau ibunya sanggup, bayinya juga tidak berefek pada ASINya, boleh, sangat boleh banget puasa. Jadi tidak haram, tidak dilarang puasa bagi ibu hamil atau ibu menyusui, tinggal melihat kondisi saja sanggup atau tidaknya. Ustazah, saya mau tanya, misalkan puasa dari Mbak Haryati Bunda Kaisaatun. Ustazah, saya mau tanya, misalkan puasa kalau keputihan batal nggak puasanya? Keputihan nggak batalkan puasa Bunda ya, jadi keputihan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan hanya haid dan nifas atau berhubungan suami istri. Kalau keputihan itu tidak membatalkan puasa ya. Dia paling masuk kategori ketika pembahasan wudhu, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Sedangkan puasa, adapun puasa tidak batal disebabkan oleh keputihan. Ini lagi dari Mbak Widya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau misalnya keluar flek-flek darah, apa batal puasa? Apa boleh puasa? Nah, tergantung Bunda ya. Ini flek darahnya di waktu haid dan di waktu nifas atau bukan. Kalau misalkan fleknya di waktu haid, misalkan gini, saya udah haid 7 hari, terus saya mandi, ternyata habis mandi masih keluar flek-flek darah ya, saya puasa Ustazah, fleknya masih ada, maka itu masih haid ya Bunda, karena haid itu maksimal 15 hari. Jadi kalau dalam masa 15 hari masih ada flek-flek setelah kita haid, itu masih masuk kategori haid. Apalagi cuma 10 hari. Saya udah mandi hari ke-8 haid Ustazah, 2 harinya saya ngeflek, itu gimana? Itu masih haid. Bunda belum boleh berpuasa ya. Nah, sama juga kalau habis nifas. Saya udah nifas itu maksimal berapa hari Bu? Nifas itu maksimal 60 hari. Saya udah mandi suci nih 30 hari Ustazah. Udah 30 hari, 3 hari setelahnya saya mandi, keluar lagi ngeflek, itu juga masih nifas. Maka ibu belum boleh puasa karena masih nifas, puasanya batal. Nah, flek-flek yang kita boleh puasa itu kayak apa? Belum waktunya haid, juga nggak nifas, tiba-tiba ada flek. Misalkan nih, saya jadwal haidnya harusnya 3 hari lagi, kok sekarang udah ada ngeflek, belum waktunya, belum 15 hari sucinya. Jadi minimal suci itu 15 hari, antara haid pertama dengan haid kedua minimal 15 hari. Belum masuk hari ke-15, baru 3 hari lagi, nanti kok udah keluar darah, kok udah flek, nah tetap aja puasa. Itu namanya istihadhah, darah penyakit ya. Jadi kalau dia bukan di waktu haid, bukan waktu nifas, maka flek itu tetap aja ibu puasa. Tapi kalau di waktu haid, di waktu nifas, ngeflek, ibu puasanya batal. Jadi jangan dilanjutkan, tunggu sampai flek-fleknya bersih. Itu Bu ya. Saya ini suntik KB, ini lanjutan dari Bu Widya tadi ya.
Saya ini suntik KB 3 bulan Ustazah, tapi suka flek-flek darah, apa boleh puasa? Ya, ketentuannya kayak tadi ya Bu ya, kalau bukan di waktu haid nggak boleh, nggak sah, nggak masuk kategori haid. Jadi kalau suntik KB, kalau bukan dihitung waktunya, kalau bukan masuk kategori ini, di kalenderin, dilingkarin di kalender. Kalau bukan waktunya ini haid, maka ibu tetap puasa walaupun ada flek. Jadi makanya harus ditandain kapan saya haid. Karena kan biasanya kalau KB apalagi suntik atau pil itu kan suka ada flag gitu ya. Ditandain aja kapan harusnya haid, maksimal 15 hari, nah ditandain. Kalau bukan di waktu itu, di waktu haid, maka flag itu tetap boleh puasa. Karena itu darah penyakit, efek dari KB mungkin ya. Kemudian dari Mbak Sari-Sari. Assalamualaikum Ustazah, kalau kita fidyah menggantikan puasa, tata caranya gimana? Ini fidyahnya siapa Mbak Sari? Kalau fidyahnya kita, kalau kita kan tadi nggak ada fidyah aja kalau kita ya. Kita itu berpasangan kodok dan fidyah. Fidyah saja itu cuma untuk orang yang sudah tua renta nggak mampu puasa tapi masih berakal, atau untuk orang sakit tidak ada harapan sembuh. Kalau kita ibu hamil, ibu menyusui, ya kita kodok plus fidyah. Fidyahnya tata caranya sudah saya sampaikan. Tadi 1 hari 500 gram beras, bukan emas, 500 gram beras. Ya, jadi 1 hari 500 gram beras. Dibayarkan ke siapa Ustazah? Ke fakir miskin. Gak boleh dibayarkan ke tetangga yang kaya raya, ke fakir miskin. Jadi boleh pakai berasnya 500 gram, boleh pakai harganya. Berasnya beras apa Ustazah? Tergantung beras yang kita makan. Kalau misalkan Mbak Sari-Sari ini makannya beras mayas, sekilo berapa ya? 25.000. Berarti fidyahnya adalah 12.500. Ya, setengah kilonya kan 12.500. Berarti boleh ngasih beras mayas setengah kilo atau ngasih uang 12.500 per 1 hari fidyahnya. Kalau misalkan orang makannya raja lele berapa ya? 14.000 ya sekilo. Maka fidyahnya dia adalah 7.000 1 hari. Boleh ngasih 7.000, boleh juga ngasih setengah kilogram beras lele. Jadi tergantung kualitas beras yang dimakan. Kalau makan beras harga 10.000 berarti fidyahnya cuma 5.000. Ya tergantung beras sehari-hari yang kita makan. Semakin mahal beras yang dia makan, maka semakin mahal fidyahnya. Maka fidyah tiap orang itu bisa berbeda-beda, tergantung kualitas beras yang dimakan setiap harinya. Fidyah kita berikan ke siapa saja? Ke fakir miskin. Ya, ke fakir miskin. Boleh diantar ke panti asuhan, itu kan anak-anak fakir miskin. Boleh langsung kalau punya tetangga di lingkungan ada kita tahu dia secara penghasilan bermasalah, ya cari pagi makan sore, itu boleh dikasih ke fakir miskin. Jadi tidak boleh diberikan kepada orang kaya ya, tidak sah fidyahnya. Tadi ada satu lagi. Ini dari Mbak Octavia. Ustazah, saya punya masalah di saluran pernafasan. Seringkali hidung saya tersumbat dan buntu, misalnya saat cuaca dingin atau saat posisi tidur. Nah, saat pagi baru bangun tidur, seperti ada lendir-lendir di antara hidung dan tenggorokan yang susah hilang meskipun sudah saya keluarkan berkali-kali. Jadi lebih seringnya lendir-lendir itu tertelan Ustazah. Kondisi yang serupa sering terjadi saat saya beberes. Kemudian bersin-bersin dan menghasilkan banyak lendir yang lebih sering tertelan daripada bisa dikeluarkan. Ya ini kan artinya tidak disengaja ya, bukan artinya mau ngumpulin lendir terus ditelan. Ini kan kondisi yang memang dia tidak bisa dikeluarkan, bisanya masuk ke dalam. Maka ini tidak masalah, ini tidak membatalkan puasa insyaallah. Assalamualaikum Ustazah, dari Mbak Laila. Apakah bisa membayar zakat fitrah di awal Ramadan? Ya, zakat fitrah kan dari awal Ramadan sampai nanti sebelum sholat Idul Fitri ya. Jadi boleh ya Mbak Laila ya, bayar zakat fitrah. Yang penting orang tersebut masih hidup sampai nanti di waktu zakat fitrah itu di waktu asar ketika bulan Ramadan. Ya. Jadi boleh. Sekarang kita bahas nanti tentang zakat fitrah. 3 orang, ada 3 syarat bila terpenuhi pada seseorang dia wajib zakat fitrah. Yang pertama dia mesti muslim,
Yang kemudian yang kedua, dia masih hidup ketika tenggelam matahari di bulan Ramadan akhir. Jadi masih hidup ya, sampai masuk waktu maghrib nanti akhir Ramadan dia masih hidup, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Kemudian dia punya kelebihan harta dari makanan pokok sehari-harinya hari itu. Tadi pertanyaannya apa tadi? Zakat fitrah di awal Ramadan, iya boleh. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah, kalau misalnya sebelum fajar kan udah niat puasa, tapi kondisi masih haid dan mandi bersihnya baru ba'da subuh, yang begitu apakah boleh? Oh boleh ya Mbak Siti Nurjannah. Jadi misalkan gini, udah suci haid, atau misalkan maafkan dia berhubungan terus mandi wajibnya setelah subuh, boleh. Jadi yang penting sudah niat ketika sebelum fajarnya, walaupun mandi wajibnya setelah masuk waktu subuh itu boleh, puasanya tetap sah ya. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya. Jadi artinya itu batas seseorang boleh berniat tadi itu ya sampai sebelum masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh. Adapun mandinya walaupun dilakukan setelah azan subuh, masuk waktu subuh tidak masalah. Yang penting niatnya sudah dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Dari Mbak Lindah, hutang puasa yang belum bisa terbayar mengkodok karena kondisi hamil menyusui sampai sudah 3 tahun. Sekarang sudah mau puasa lagi jadi belum terbayar. Ini bagaimana Ustazah? Jadi nanti bayarnya juga akumulasi. Iya, sama ya kayak tadi ya Mbak Indah ya. Jadi akumulasi. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, alasan tidak puasanya kenapa. Kemudian cara membayarnya juga tinggal diakumulasi. Mbak Fatmi Ruswati, fidyah diantar sebelum puasa kah? Fidyah untuk ibu melahirkan diantar langsung 1 bulan kah? Kalau sanggup 1 bulan, ada uangnya, ada berasnya, boleh. Tapi kalau saya bayar harian aja Ustazah boleh juga. Misalkan saya punya tetangga, saya bayar harian aja ke fakir miskin, ada tetangga saya yang butuhkan, saya bayar harian boleh. Atau kalau ada rezeki bayar 1 bulan juga boleh. Karena kan misalkan udah jelas nih saya 1 bulan gak sanggup puasa, boleh dibayarkan ya. Jadi tergantung kondisi, kalau sanggup boleh, kalau bisa 1 hari per hari juga boleh. Itu yang Mbak Fatmi Ruswati ya. Alhamdulillah sementara pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya ibu-ibu calon ibu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dilayangkan kembali ke inbox Facebook SMP Islam Askolan. Nanti insya Allah mudah-mudahan Senin depan masih panjang umur, Allah berikan kesempatan. Kita sudah masuk bulan Ramadan, kalau ada pertanyaan terkait fikih puasa akan saya jawab. Intinya tetap semangat, mudah-mudahan kita senantiasa mengupgrade ilmu kita tentang Ramadan, mengupgrade amalan kita tentang Ramadan ya. Mudah-mudahan setiap Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan terbaik. Jadi setiap ketemu Ramadan, mudah-mudahan itu adalah Ramadan terbaik yang akan membebaskan kita dari api neraka. Ya kan kata Rasulullah ya, bahwa setiap malam atau setiap hari Ramadan itu Allah membebaskan seorang muslim dari neraka sebanyak bulunya kambing atau bulunya domba. Itu kan banyak banget Bu ya, bulu domba, bulu kambing itu berapa banyak? Alis saya aja saya nggak tahu ini berapa rambutnya. Apalagi bulu kambing, bulu domba itu berapa banyak. Setiap malam, setiap hari Ramadan tuh sebanyak itu jumlah manusia yang Allah bebaskan dari api neraka. Masa udah berpuluh tahun Ramadan berlalu kita nggak masuk satupun dari bulu domba yang Allah bebaskan, bulu kambing yang Allah bebaskan dari api neraka itu. Maka kita upgrade terus, tetap semangat ya walaupun kita dirumahkan ya, karena Allah yang kita sembah ketika Ramadan dengan rame-rame tahun lalu adalah Allah yang sama yang kita sembah ketika Ramadan, ketika kita di rumah sekarang. Kita kondisikan rumah, buat musola khusus ya, tempat khusus kita beribadah sebagai pengganti masjid. Kita di sana beribadah, sholat jamaah setiap waktu, tempat kita membaca Al-Quran. Kita kondisikan bahwa Ramadan ini lain dari bulan-bulan biasanya. Paling tidak dengan semangat kita itu Allah sudah membalasi niat-niat kita dengan keberkahan. Mudah-mudahan menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Saya ingatkan juga ibu-ibu ya, di kajian kita Senin kemarin, kalau buka puasa tidak usah terlalu over banyak banget makanannya. Selain kita empati dengan saudara-saudara kita ketika dirumahkan sekarang banyak yang kekurangan makanan,
Juga bulan Ramadan adalah bulan melatih hawa nafsu kita. Gimana ketika kita puasa, ketika buka puasa juga hawa nafsu kita terkendali. Jadi nggak balas dendam ketika buka puasa ya. Buka puasa menunya 10, sama aja ketika puasa nahan lapar, buka puasa balas dendam kekenyangan, nggak bisa tarawih, nggak bisa sholat. Ya menunya buka puasa seadanya aja, yang penting bisa kenyang, udah selesai, nggak usah mikir yang macam-macam. Mudah-mudahan dengan begitu setelah puasa juga Allah jadikan kita orang yang bisa menahan hawa nafsunya, nggak banyak maunya dalam hidup gitu ya, nggak banyak macam-macamnya. Kalau orang Medan bilang nggak banyak cengkuneknya. Ada lagi pertanyaan masuk ya sebelum saya tutup ini. Assalamualaikum dari Mbak Nurhayana Yana. Bu Yana ini ya. Assalamualaikum, bagaimana mengkodok dan fidyah puasa yang tidak dilakukan dan sudah lupa berapa lama yang tidak lakukan Ustazah, makasih. Ini pakai dikira-kira aja ya Bu ya. Kalau misalkan gini, dulu kayaknya waktu saya udah haid waktu SMP Ustazah, haid SMP, haid SMA sampai kuliah, misalkan saya nggak pernah kodok puasa saya, itu kayak apa Ustazah ya? Tinggal dikira-kira aja Bu. Misalkan saya mulai puasa ini tahun berapa ya, misalkan pas nikah contohnya, nikah tahun misalkan 2006, baru mulai puasa rutin, baru mulai mengkodok puasa-puasa itu. Nah kemudian berarti dari saya balik sampai saya SMA dihitung-hitung aja kira-kira berapa tahun, dikali saya biasanya haid sebulan tuh berapa lama. Misalkan saya biasanya sih haid dari dulu paling standar 10 hari, udah dikalikan 10 kali 10 tahun misalkan, berarti kan 100. Tinggal dikira-kira aja Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah lihat niat baik kita, Allah mudahin cara bayar hutang puasa ya. Karena ya minimal kalaupun kita nggak bisa bayar, ditulis. Nanti misalkan mama punya hutang puasa nak 100 hari, nanti kalau misalkan kita meninggal, anak kita tahu ngebayarnya, dibayar pakai fidyah. Tapi kalau masih hidup kita bisa bayar, sebaiknya kita bayar Bu. Jadi hitung-hitung aja kira-kira, saya dulu SMP, SMA nggak pernah bayar utang puasa saya karena haid. Hitung-hitung aja, haid itu biasanya 10 hari dikali berapa tahun, nah dikira-kira Bu ya. Dan dimulai dicicil. Jadi kalau punya banyak hutang puasa, masukan saya nanti kalau setiap Senin Kamis puasa, tapi puasanya niatnya kodo aja. Niat puasa Senin Kamis atau puasa Daud, niatnya puasa kodo Ramadan yang telah lalu. Gitu ya Bu ya. Jadi berdasarkan perkiraan kita saja, mudah-mudahan Allah mudahkan membayar hutangnya, karena itu puasa itu adalah hutang kita kepada Allah. Kalau hutang kita pada manusia kan berupa uang, berupa janji. Kalau hutang kepada Allah kan hutang puasa, hutang sholat, itu sebisa mungkin kita bayar dengan memperkirakan dan taubat kepada Allah. Tentunya kita taubat kepada Allah, mungkin itu dosa yang kita lakukan dulu tanpa sengaja, tanpa kita tahu, karena mungkin karena kurang ilmu kah, karena kurang bimbingan kah, kita taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita, baik kita yang bayar ataupun mungkin anak keturunan kita yang membayarkan hutang puasa kita. Demikian ibu-ibu ya, tetap semangat, taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan, bertemu lagi. Dan bagi ibu-ibu yang anak-anaknya, keponakannya, keluarganya, tetangganya ada yang tamat SD, kita tunggu sama-sama untuk belajar masuk bergabung di SMP Islam Asqalon Boarding School. Insya Allah akan kita ajarkan ilmu-ilmu syar'i, ilmu Quran, ilmu hadis, dan juga hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran, disertai dengan pemahaman dan pengantar tentang teknologi informatika, bagaimana agar dakwah ini, Islam ini lebih dirasakan rahmatan lil alamin tersebar melalui media-media teknologi yang akan berkembang pesat nantinya. Demikian dari saya, kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.